Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang bernama Educatin akan memberikan video edukasi mengenai pengaruh TikTok terhadap kesehatan mental remaja. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Konsa, Grace, Adinda, Rifki, dan juga Arsy. Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain antar penggunanya, di mana di dalamnya kita bisa berinteraksi, berbagi foto dan video tanpa dibatasi ruang dan waktu. Karena cara kerja sosial media sendiri itu harus terhubung melalui daring atau internet. Pengguna sosial media berasal dari berbagai kalangan umur, namun dapat diketahui bahwa sebagian besar pengguna sosial berasal dari kalangan remaja. Salah satu sosial media yang terkenal saat ini atau yang terpopuler adalah TikTok. TikTok merupakan satu aplikasi media sosial di mana penggunanya dapat menonton atau membuat video yang berdurasi pendek dan berbentuk vertikal. TikTok sangat digemari saat ini karena videonya yang durasinya cukup singkat sehingga membuat penontonnya tidak mudah bosan dan terus-menerus menonton. Penggunaan sosial media yang berlebih tentu akan mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya juga akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Seperti TikTok, bagaimana TikTok bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama pada remaja saat ini. Terdapat dua dampak yang dihasilkan dari penggunaan TikTok tadi, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya, dengan menonton video-video TikTok juga ikut turut membangun rasa percaya diri dari penontonnya, yaitu jadi ikut mau membuat konten-konten yang sama seperti yang ditontonnya dan menjadi lebih kreatif juga. Sisi negatifnya, rasa percaya diri yang berlebih ini nantinya akan memunculkan narsisme yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya juga bagi penonton lainnya mungkin juga akan menimbulkan rasa insecure, di mana ketika melihat orang lain berpenampilan yang lebih baik atau lebih mapan, maka dia akan merasa takut atau merasa tidak aman, sehingga ini menjadi sisi negatif tadi. Menurut WHO, masa remaja merupakan tahap perkembangan masa kanak-kanak ke dewasa yang berjalan dari usia 10 hingga 17 tahun dan rentan terhadap perubahan biologis, psikologis, hingga sosial. Yang oleh karena itu, menurut kelompok kami lebih rentan terhadap dampak negatif TikTok yang sebelumnya sudah dijelaskan. Rasa insecure ini muncul dari melihat konten-konten di dalam TikTok tadi, di mana menggambarkan orang-orang yang dianggapnya lebih cantik, lebih sempurna, lebih kaya, dan sebagainya. Hal ini tuh membuat kita menjadi mempertanyakan tentang kehidupan kita, atau membuat kita menjadi merasa malu karena tidak seperti mereka, karena kurang atau sebagainya. Berikut ini merupakan contoh-contoh postingan di media sosial lainnya yang menunjukkan bahwa beberapa remaja mengalami rasa insecure setelah menonton beberapa konten TikTok. Ada yang dikarenakan melihat TikTokers yang masih muda tetapi sangat terkenal, kaya, dan hidup di tempat yang sangat baik, sehingga membuat dia seperti depresi. Ada juga yang sangat insecure dengan dirinya, ada juga yang takut kehilangan orang yang disayangnya karena merasa kurang, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini. Jika perasaan insecure tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan mental karena dapat berakibat pada munculnya depresi, terutama pada kalangan remaja yang masih dalam tahap perubahan sehingga rentan terhadap berbagai situasi yang negatif. Untuk penelitian ini, kita menggunakan teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan yang tersusun, dari kebutuhan untuk bertahan hidup hingga kebutuhan akan menunjukkan diri sebagai seseorang yang memiliki suatu keahlian. Karena bagi mereka yang tidak memiliki suatu keahlian, mereka kedepannya akan merasa minder ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh karena itu, akan lebih baik jika para remaja mengisi waktu luangnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kegiatan seperti berolahraga, belajar, atau menekuni hobi akan cenderung lebih bermanfaat bagi mereka, baik dari segi fisik maupun mental.
Sekian video edukasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menontonnya dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.